Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Hai. Kami dari kelompok 10 ingin mempersembahkan media pembelajaran audiovisual. Media yang kami buat ini merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang terbesar di Indonesia, yaitu pengangguran. Yuk simak video berikut ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risra Putri Aryasta dari Radar AIC. Di sini saya ingin meliput bagaimana sih pengetahuan mahasiswa tentang pengangguran. Yuk kita simak. Maaf Mbak, permisi. Oh iya, gimana? Boleh minta waktunya sebentar? Keburu-buru ya? Enggak, mau pulang aja. Gimana Mbak? Oh Mbak, maaf dengan Mbak siapa? Nadia Kusna. Oh Mbak Nadia. Nah, perkenalkan Mbak Nadia, saya Ristra dari Radar AIC. Di sini Mbak Nadia semester berapa ya? Semester 6 Mbak. Jurusan apa Mbak? Pendidikan akuntansi. Wah, kebetulan sekali nih pendidikan akuntansi. Saya di sini ingin wawancara sebentar, boleh? Ya boleh. Saya ingin wawancara mengenai pengangguran. Nah, menurut Mbak Nadia sendiri, pengangguran itu apa sih Mbak? Menurut saya pengangguran itu disebut juga dengan tunakarya, yaitu istilah untuk orang berusia angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Oh, bagus sekali jawabannya. Tadi Mbak Nadia bilang angkatan kerja ya. Angkatan kerja itu dari umur berapa hingga umur berapa ya Mbak kalau boleh tahu? 15 sampai 64 tahun. Oh, seperti itu. Ya. Mbak, kalau mahasiswa seperti Mbak ini bisa dikatakan pengangguran nggak sih Mbak? Menurut saya mahasiswa bukan termasuk pengangguran karena mahasiswa itu tidak sedang mencari pekerjaan. Wah, seperti itu ya jawabannya. Mbak, terima kasih loh Mbak atas waktunya. Mari Mbak. Ya. Apakah benar mahasiswa itu bukan pengangguran? Yuk kita simak jawabannya dari mahasiswa lainnya. Nampaknya di sana ada yang sedang belajar kelompok. Yuk coba kita wawancarai. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Ristra dari Radar AIC. Di sini maaf dengan Mbak siapa? Saya Wibin. Saya Ana. Oh, Mbak Win sama Mbak Ana ya namanya. Di sini sedang apa ya Mbak ya? Ini lagi ngerjain tugas media pembelajaran. Nah, ini tentang pengangguran. Wah, kebetulan sekali nih yang ingin saya tanyakan. Menurut Mbak Win sama Mbak Ana nih, mahasiswa itu termasuk pengangguran bukan ya Mbak ya? Mahasiswa itu bukan termasuk pengangguran. Mahasiswa itu adalah orang yang tidak sedang mencari pekerjaan, jadi tidak disebut sebagai pengangguran. Contohnya itu seperti ibu rumah tangga, terus siswa SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Mereka tidak mencari pekerjaan karena mereka belum membutuhkan pekerjaan atau tidak membutuhkan pekerjaan. Jadi seperti itu. Nah, masalah-masalah pengangguran di Indonesia itu seperti apa ya Mbak ya? Oh, masalah-masalah di Indonesia, jenis-jenis penganggurannya itu ada beberapa, yaitu antara lain ini pengangguran musiman. Karena pengangguran musiman itu adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. Contohnya itu seorang petani yang sedang menunggu musim panennya. Selain itu juga ada ini Mbak, pengangguran yang rutin, yaitu Pengangguran konjunktural itu pengangguran yang diakibatkan karena naik turunnya siklus ekonomi. Contohnya itu pengangguran karena PHK. Terus juga ada juga ini pengangguran yang terselubung. Nah, pengangguran terselubung itu di mana pada saat perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang sedikit namun diisi oleh banyak tenaga kerja. Untuk contoh sendiri dari pengangguran terselubung itu, contohnya itu apabila ada sebuah perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja, sedangkan perusahaan tersebut bisa mempekerjakan 8 pekerjanya. Nah, 2 pekerja yang selebihnya itu adalah disebut pengangguran terselubung, gitu, Mbak. Seperti itu. Wah, jawabannya panjang sekali nih Mbak Ana sama Mbak Wiwin. Jadi apa ya Mbak ya faktor penyebabnya pengangguran itu sendiri ya Mbak ya? Apa ya? Ini yang pertama di Indonesia itu adalah yang banyak. Indonesia kan padat
itu karena kesempatan kerja tidak sama dengan angkatan kerja. Jadi jumlah kesempatan kerjanya kurang dari angkatan kerja, sehingga angkatan kerja tidak bisa masuk semua pada kesempatan kerja. Selain itu juga ini ada pilih-pilih pekerjaan. Nah, pilih-pilih pekerjaan biasanya ini jadi Kebanyakan nganggur. ini itu ya jadi harus kalau S1 pengennya pekerjaan yang setara Oh, S1. setara S1. Kalau Mbak, kalau mau nanya nih, kalau pilih-pilih pekerjaan ini biasanya jadi gini, seandainya Mbaknya kan jurusan pendidikan ekonomi akuntansi ya. Nah, jadi Mbaknya inginnya jadi guru pendidikan ekonomi itu maksudnya pilih-pilih pekerjaan nggak sih Mbak? Kan tadi kayak saya yang sebutkan ya, kalau S1 itu pengennya S1 ya. Jadi contohnya itu untuk bagian gaji, dimana S1 itu pengen gajinya yang tinggi, nggak disamain sama yang tinggi. Oh, berarti hampir sama yang tidak mau ambil resiko tadi ya? Ya, Oh, jadi seperti itu. mereka lebih milih menganggur daripada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terus ini yang paling baru ini ada teknologi yang modern. Jadi setiap orangnya itu harusnya itu kita bisa mengikuti perkembangan teknologinya biar kita nggak kerja gitu Mbak. Dan yang paling utama itu adalah nih Pemalas. suka tinggi-tingginya sendiri, pengen cari kerja tapi nanti aja lah gitu Mbak. Seperti itu. Wah, salah satunya penyebab faktor pengangguran itu sendiri itu pemalas ya Mbak. Jelasnya, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Kamu ada pekerjaan nggak? Ya, ayo Mbak, pekerjaan kamu. Inilah nasib jadi pengangguran. Kerja di mana-mana tolak. Nasib. Irawan dulunya adalah seorang pelajar, namun ia malas belajar. Akibatnya sekarang ia menjadi seorang pengangguran. Pak. Mohon maaf Pak, Iya, gimana Mbak? ada meeting sama staf pemasaran. Lebih baik kamu bilang ke manajer produksi aja, suruh dia ngadain aku ntar sore mau meeting sama direktur ya. Makasih Pak. Ya, udah. Dari ilustrasi tadi, kita dapat mengetahui rival dulunya adalah peserta didik yang rajin dan memiliki prestasi yang bagus, sehingga saat ini dia menjadi manajer yang handal dan cukup cermat untuk diminati oleh perusahaan. Kita bisa lihat contohnya antara rival dan Irawan. Sangat disayangkan, Irawan yang dulunya malas belajar jadi pengangguran, sedangkan rival, orang yang dulunya rajin belajar, sekarang jadi orang sukses. Oke, terima kasih Mbak Wiwin sama Mbak Ana atas waktunya. Di Indonesia, masalah terbesarnya adalah pengangguran. Masih banyak orang yang malas untuk belajar. Kita sebagai pelajar harus rajin belajar untuk menggapai masa depan kita dan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, udah lihat kan video dari kita? Gimana, bagus kan? Masih mau jadi pengangguran? Jadi manajer lebih menarik. Jadi reporter lebih menyenangkan. Apalagi jadi pengusaha, lebih asik bro. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sunday morning rain is falling. Still some colors share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the